mati. Di dalam di dalam kelas-kelas kehidupan ini, di dalam ketuhanan ini, hanya Tuhanlah yang bisa memberikan hidup. Dan atas nama Tuhan Yesus, hanya Yesuslah yang memberikan hidup, yang bisa menghidupkan, dan atas nama Dia. Baru yang terakhir, Bang. Jangan salah mengerti, Bang. Isa disamakan dengan Yesus, Bang. Itu sangat beda jauh itu, Bang. Itu harus dipisahkan dulu agar tidak ada konteks, agar tidak ada perdebatan debat kusir. Artinya contoh dari versi Muslim nanti dinilai Yesus itu sama dengan Isa, itu akan debat kusir. Contoh nanti kalau ada pula nanti yang Kristen Yesus itu menyamakan dengan Isa, terjadi debat kusir. Jadi memang itulah memang beda jauh dari silsilah, dari oknum, dari tempat, dari masa hidup pun, di masa di dunia ini pun dia berbeda sangat jauh. Jadi terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tunggu Pak ya, silakan Bang Zuma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalau berbicara mengenai konsep Tuhan, Islam memiliki konsep, Kristen juga memiliki konsep, Yahudi juga memiliki konsep. Jadi tiga agama ini memiliki konsep bertuhan yang masing-masing memiliki dasar pijakan. Kalau di dalam pengajaran agama Samawi, dikenal kemudian agama Yahudi salah satunya, artinya ajaran yang Tuhan datangkan melalui para nabi, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita sudah tidak bisa menemukan kitab asli dari kitab Nabi Musa, maka cukup kita melihat bayangan yang muncul kemudian di dalam kitab yang digunakan oleh saudara Kristen, yang mana kitab itu adalah terjemahan dari kitab Tanak, salah satunya adalah Torah. Seperti misalnya di Keluaran 20 nomor 3, jangan ada padamu Tuhan lain, ilah lain, sembahan lain di hadapanku. Nah, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu diceritakan juga di Al-Quran ketika Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu. Jadi Tuhan di Islam adalah Tuhan yang pernah menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari aspek bertuhan di Kristen, mereka punya Tuhan bernama Yesus. Yesus ini adalah Tuhan saudara kita Kristen, tapi tidak ada data yang bisa digunakan oleh saudara Kristen untuk menyatakan bahwa Yesuslah yang pernah menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan demikian, ketika Tuhan di dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada padamu sembahan lain, orang Yahudi kemudian tidak membuat sembahan baru, sedangkan Kristen membuat sembahan baru di hadapan Tuhannya Bani Israel bernama Yesus dari keturunan Yehuda. Nah, mungkin ini menarik untuk kita didiskusikan, karena ini berbicara mengenai edukasi Tuhan mana yang betul, apakah Tuhannya Kristen atau Tuhannya umat Islam. Menjadikan rujukan kemudian adalah tadi kan dosa bilang Al-Quran pun memahami Al-Quran harus dari konteks Al-Quran. Jadi tentang ayat-ayat di Alkitab itu sudah tertera semua di situ bacaannya. Dan kalaupun ditelisik semua asal muasal dari mana itu dikanonkan, semua ada tulisan aslinya dari itu. Jadi saya tidak perdebatkan soal ayat, makanya saya katakan. Dan Menteri Agama pun itu dikutipnya itu, mana yang lebih penting daripada semua itu ialah kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Itulah inti daripada itu semua. Itulah kata Tuhan Yesus. Jadi makanya untuk memahami Alkitab
harus menurut konteks Kristiani. Itulah pemahaman saya. Terima kasih. Iya, jadi masing-masing kita punya hak kemudian untuk melakukan pembelaan iman, baik itu saudara Kristen maupun kami umat Islam. Namun dalam hal ini, berbicara mengenai agama, tentu kita sadari bahwa kita beragama dan memeluk agama demi untuk menyelamatkan kita di yaumil akhir, di hari kemudian, di hari di mana kita sudah tak ada di dunia, tapi kehidupan episode berikutnya terhadap anak keturunan Adam. Maka dengan itu kemudian ketika agama Islam itu betul menurut pemahaman umat Islam, maka kebenaran itu harus dipaparkan. Begitu juga saudara Kristen, ketika mengatakan Kristen itu adalah agama benar, maka pemeluknya harus juga menjelaskan kepada khalayak banyak bahwa aspek kebenarannya adalah seperti demikian. Nah, Islam berbicara mengenai Tuhannya Yahudi. Kristen pun berbicara mengenai Tuhannya Yahudi. Bahkan saudara Kristen ini mengambil atau memiliki sebuah kitab di mana kitab ini adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Jadi pendekatan itu jauh lebih dekat. Nah, sekarang permasalahannya adalah konsep bertuhan. Konsep bertuhan ini yang saya katakan tadi, ajaran Yahudi adalah ajaran yang sifatnya temporer. Artinya memiliki episode di mana ajaran ini hanya berlaku bagi kaum Bani Israel saja. Seperti misalnya dalam dalil Ulangan 33 nomor 4. Yaitu memasukkan hukum Torah kepada batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, terkait dengan konsep ketuhanan, kalau dari ajaran tadi kan kita sudah lihat cakupan pengajaran Torah itu hanya untuk Bani Israel. Bagaimana dengan konsep bertuhan? Konsep bertuhan juga diajarkan rupanya di dalam kehidupan beragama orang Yahudi. Tuhan itu satu dan mereka menyebut Tuhan itu maha suci, maha tinggi, tidak serupa dengan manusia. Ini sama dengan yang disifati oleh konsep bertuhan di dalam ajaran agama Islam. Nah, yang ingin dipertanyakan di sini, yang perlu kita bahas di sini adalah konsep bertuhan dalam agama Kristen. Apa itu perlu dibahas? Perlu. Kenapa? Karena agama Kristen ini adalah agama syiar, agama yang diajarkan untuk dianut, ajaran yang diperintahkan untuk diajarkan kepada umat Islam juga. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu ada perintahnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Oleh karena itu, sebelum kita jadi murid, sebelum kita jadi pengikut, maka kita harus mengkaji lebih jauh. Kristen muncul menawarkan kemudian Tuhannya. Tentu kita sebelum membeli, kita harus tahu apakah Tuhan yang Anda jual itu adalah betul. Nah, ternyata di dalam konsep ketuhanan Yahudi, Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Semisal dalam Yesaya 57 nomor 15. Al-Quran juga menjelaskan Tuhan itu maha tinggi, maha suci, maha tinggi. Berarti hakikat ini sama. Tuhannya Bani Israel menyatakan pencipta langit dan bumi. Tiada Tuhan selain dirinya. Yesaya 45 nomor 6. Begitu juga Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana. Dan saya ini adalah Rabbus samawati wal ar. Aku ini adalah Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang yang jadi masalah ini adalah saudara kita Kristen. Adanya konsep penambahan pribadi Tuhan bernama Yesus dan juga burung merpati atau yang saudara sebut dengan Roh Kudus. Kalau di Al-Quran, walamma jaa Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa datang kepada Allah bermunajat untuk kemudian pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat." Allah membalas, menjawab pernyataan Nabi Musa lantarani, "Wahai Musa, kamu tidak akan mampu melihat wajahku." Nah, ternyata di dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia yang dapat melihat aku. Dan juga Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 5 nomor 37. Tak ada orang yang pernah melihat Bapa. Yohanes juga menyatakan hal yang sama.
Yohanes 1:18, tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Bapa atau melihat Tuhan. Berarti Al-Quran ketika Allah menjawab Nabi Musa, lantarani kamu tidak akan mampu melihatku. Artinya ada kesamaan di sana. Ini aspek bertuhan atau hakikat daripada Tuhan. Di Kristen ini yang perlu kita kaji, adanya Tuhan berdiri di hadapan Tuhan. Padahal Keluaran 20 nomor 3, jangan kau membuat Tuhan, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Ternyata Kristen mampu membantah dalil itu, dan Kristen diajarkan di dalam kitab Lukas telah lahir hari ini Tuhan di kota Daud. Artinya ada Tuhan di hadapan Tuhan yang maha tinggi, yaitu Yesus. Nah, bagaimana saudara Kristen bisa menjelaskan ini untuk kita pahami bahwa konsep Kristen itu adalah konsep yang benar? Silakan. Kan sudah aku bilang tadi Bang Juma, pemahaman kalau kita contoh Kristen mau menilai Al-Quran bagi umat Islam itu salah. Nah, jadi kalau yang Muslim menilai Alkitab bagi Kristen itu salah, begitulah Bang. Jadi makanya saya katakan, kalau abang sudah saya dengar tadi banyak mengutip ayat daripada Alkitab. Kalau bisa Bang pahami, kalau memang betul-betul mau pahami itu, bacalah semua. Bacalah semua dan hayati itu, jangan diputus-putus. Karena kenapa? Di dalam Alkitab tidak pernah, Alkitab yang Kristen tidak pernah mengajarkan Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kitab daripada Yahudi yang perjanjian lama itu adalah aturan-aturan para nabi dulu dan nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mau menunjukkan begini loh orang yang baik. Dan dia bisa menunjukkan ketuhanannya melalui kuasanya. Apa itu melalui kuasanya? Janganlah dulu menyembuhkan orang sakit, jangan dulu menyembuhkan yang begini. Tetapi hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kehidupan, menghidupkan orang mati. Dan atas nama Dia bisa menghidupkan orang mati. Selain itu tidak ada. Dan Tuhan Yesus mengajarkan, tidak ada sampai ke tangan Allah Bapa di surga tanpa melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Dan itulah pemahaman kami Bang dari Kristen. Dan saya tidak mau membahas ayat-ayat daripada Al-Quran, walaupun saya tahu, walaupun secara ngambang, memang ada juga saya tahu sedikit-sedikit. Tapi saya tidak mau membahas itu, karena pemahaman saya di Al-Quran, saya tidak bisa nanti salah bagi umat Muslim. Jadi menurut saya Bang, gak usah Bang, kalau abang mau memframing atau bagaimana memisah-misahkan ayat itu tidak berkesinambungan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, ayat itu harus berkesinambungan. Kalau nggak bisa Bang sambung semua itu, nggak usah Bang bahas Pak. Jadi itulah pemahaman kami. Terima kasih. Iya, sebenarnya tak ada kepentingan bagi saya untuk membahas, tapi pada faktanya agama Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk disampaikan. Adanya misi kristenisasi, penginjilan di mana-mana, pemurtadan terjadi di mana-mana, menandakan bahwa agama Kristen ini ya harus disampaikan kepada umat Islam. Itu fakta itu. Bahkan sampai misi ini harus berjalan, Bible rela diterjemahkan dengan rasa Al-Quran. Itu fakta. Bagaimana kemudian istilah yang sangat prinsip dalam iman Islam itu masuk di dalam Bible. Demi untuk apa? Untuk menjadikan orang Islam itu menjadi Kristen. Nah, jadi tidak ada salahnya ketika ada sesuatu yang dijajakan, dipamerkan, dijuallah istilah ekonominya. Maka calon pembeli harus mengkaji apa yang akan kita beli, apa yang akan kita imani, apa yang saudara jajakan dan jual di tengah-tengah publik. Gak salah kemudian ketika kita pretelin satu persatu. Nah, untuk itulah kemudian segala sesuatu yang dipersembahkan untuk banyak orang, jangan gengsi untuk diseleksi, ditelaah, dikaji,
dan diberikan tanggapan. Karena kita ini adalah orang yang menjadi sasaran penginjilan. Islam adalah bagian daripada objek yang harus diinjili. Itu di dalam Matius 28 nomor 19 dan juga di dalam Markus dan juga Lukas 16 nomor 16 sampai nomor 20. Jadi tidak bisa kemudian jangan, tidak ada kata jangan. Kalau penyampaian saya sebagai apologet Islam itu mungkin keliru atau salah di dalam menjelaskan, tinggal diluruskan. Contoh misalnya, abang tadi mengatakan bahwasanya ya hanya Kristen yang bisa paham, karena buktinya Yesus itu bisa membangkitkan orang mati dan seterusnya. Tapi sayangnya, Bible memuntahkan keadaan itu sebagai wujud cerminan kebenaran Al-Quran. Ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Adanya sosok nabi yang diutus oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel. Bukan di Vatikan, bukan di Roma, bukan di Yunani, tapi di tengah-tengah Bani Israel. Yang mengaku hamba, diberi mujizat, kemudian diutus sebagai nabi. Lagi-lagi mujizat yang diberikan kepadanya itu biiznillah, dengan izin Allah, membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta dan seterusnya. Nah, kami menemukan pola itu di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Nah coba, ya Bani Israel. Nah jumpa dia. Dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Berarti Al-Quran dalam hal ini tidak keliru. Yesus yang kami imani kemudian sebagai Nabi Isa di dalam Al-Quran itu mampu melakukan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah. Lagi-lagi di dalam kitab saudara diterangkan dalam Yohanes 5 nomor 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti Yesus adalah anak. Anak ini hamba. Berarti Yesus adalah hamba yang diberikan hidup oleh sang Bapa. Berarti dia hanya utusan. Nah, pola ini berkesesuaian dalam Islam. Sayangnya pola ini tidak berkesesuaian dengan iman Kristen. Contoh, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal adalah mengenal Tuhannya yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Di Islam lagi-lagi betul. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Tepat sekali. Nah, Kristen ini yang kemudian punya masalah dalam sudut pandang saya sebagai apologet Islam. Masalahnya di mana? Apa yang diimani Kristen bertentangan dengan apa yang menjadi submateri penginjilan Yesus kepada Bani Israel. Demikian, Bang. Tadi pun sudah bilang Bang Juma, Nabi Isa dengan Yesus itu berbeda jauh. Lain oknum. Baru kedua, kalau untuk penginjilan ataupun bisa dikatakan tadi Bani Israel ataupun bangsa Israel, dan waktu semasa hidup pun Yesus, semasa di bumi pun Yesus menyatakan ada saat-saat tertentu untuk memberitakan kabar damai ke luar Israel. Nah, pada saat yang tertentu sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus, dan di saat itu sudah tiba dia menyuruh murid-muridnya, beritakanlah ke segala bangsa kabar baik ini. Jadi Bang, makanya saya katakan tadi, kalau mau memahami Alkitab betul-betul harus dirunut. Tidak bisa hanya sekali membaca. Kadang sekali membaca pun kita tidak mengerti. Makanya saya katakan, kalau memang abang mau mengerti, saya mudah-mudahan
Tuhan Yesus bisa memberi hikmah kepada Bang Juma biar abang mengerti Alkitab itu. Nah, tetapi kalau abang diberi hikmah, nanti abang murtad. Jadi saya katakan tadi, kami tidak memaksa, tapi saya katakan di dalam penginjilan namanya manusia. Manusia tetap ada kesalahan. Artinya saya katakan bukan artinya walaupun Kristen ada juga, dia ada istilah orang Batak bilang si panggaron, mencari nama, mencari ekonomi. Kadang tidak ikhlas. Sementara Tuhan Yesus menyatakan kalau memang mau penginjilan, jangan minta bayaran. Kalau memang dikasih. Kalau makanan di perjalanan, kalau ada yang mau ngasih kasih, terima. Kalau enggak usah. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kalau untuk di penginjilan ini, apalagi sekarang ada keluar Alkitab baru yang menyelewengkan Alkitab yang ada manuskripnya yang tahun-tahun yang abad-abad ketiga atau abad kedua. Jadi kami pun mengerti itu yang Bang Juma bilang, banyak kesalahan-kesalahan di lapangan bagi orang-orang penginjil. Cara penginjilan, cara bicara, dia belum paham, kadang udah langsung terjun. Makanya kalau di dalam Kristen, kalau mau jadi penginjil, jangankan jadi pendeta, apabila mau penginjilan atau mau konseling orang, tolong dikuasai dulu. Dikuasai apa itu isi daripada Alkitab. Jadi ada juga yang si panggaron itu Bang, bagian-bagian memang kami tetapnya seperti Muslim, ada juga yang ini, ada juga yang ini. Tapi yang sering bagian karismatik ini ada sering memberanikan diri hanya sedikit dia mengerti, hanya sedikit dia ayat Alkitab itu yang dia mengerti, dia sudah terjun. Kami memang itu. Jadi makanya dalam pribadi kami ada pun yang seperti, makanya ada apa dibilang Tuhan Yesus, ada naik setingkat, dan itu yang paling tinggi, kasihilah musuhmu. Artinya apabila, karena kenapa dia membawa damai, kedamaian, kasihilah musuhmu. Apabila memang kita sudah mengasihi musuh kita, dan itu akan menjadi ada upahmu di surga. Apabila memang kita mengasihi yang orang mengasihi kita kasih, tidak ada upah kita, karena sudah kita terima upahnya mengasihi kita. Tetapi kita kasih yang tidak mengasihi kita adalah upahnya. Itulah istilah kalau di dunia secara manusiawi, hutang budi. Hutang budi itu jangan kita tagih, biarkan saja. Nah, itulah kalau istilah kemanusiaan. Jadi itu Bang Juma, saya pun memang belum mandi nih. Jadi terima kasihlah dulu. Kalau memang ada mau menjelaskan, saya dengar, baru saya turun. Ya, baik. Jadi yang pertama, ketika saudara saya ini mengatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu berbeda, saya pun merindukan hal itu bisa terjadi. Saya sebagai apologet sangat rindu Isa, Yesus itu adalah oknum yang berbeda. Sayangnya yang terjadi adalah saudara-saudara Kristen itu menggaungkan Yesus bukan Nabi Isa. Tapi anehnya, ajaran yang melekat kepada Yesus justru ngambil dari ajaran Nabi Isa. Contoh, Al-Quran menjelaskan Nabi Isa berkata, "Inni Abdullah ataniya al-kitabah." Alkitab, atani alkitab, atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Ini contoh kecil. Sedangkan Yesus tidak pernah menyebut kata Alkitab. Yang menyebut kata Alkitab itu hanya Nabi Isa. Nih, lucunya itu di situ. Jadi kalau saya disuruh baca Bible, ya itu lebih lucu lagi karena saya udah puluhan tahun belajar Bible. Dan saya tidak pernah menemukan dalam original teks ada Yesus berkata Alkitab. Yesus hanya berkata Evangelion, tidak pernah berkata kata Injil, tidak pernah mengucapkan kata Rasul. Yesus tidak pernah berkata kata Allah. Yesus tidak pernah berkata kata Alkitab. Nabi Isa lah yang mengajarkan, kemudian dia itu adalah menyembah Allah. Ini abdu Allah.
Aku ini adalah hamba Allah. Ataniya Alkitab. Nabi Isa menyebut itu. Tapi saudara Kristen menggunakan istilah-istilah yang Nabi Isa gunakan. Tetapi tidak mau dikatakan Nabi Isa adalah Yesus. Berarti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kemudian berbicara mengenai konsep Tuhan, lagi-lagi Yesus mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan pengajaran Kristen. Sederhana sekali untuk menguraikan itu. Contoh, Yesus ketika datang selama 3 tahun penginjilan di tanah Yudea, di Galilea, dan juga di Yerusalem, adakah dia pernah mengajarkan tentang Kristen? Tak pernah sedikit pun. Tak ada satu pun dari sekian banyak kurikulum pengajaran Yesus yang membahas tentang agama Kristen dalam sebagai pengikutnya. Tak ada. Tapi Kristen adalah kelompok baru yang muncul beberapa abad ya setelah Kristen itu terangkat ke langit. Nah, ini masalah. Kenapa saya katakan masalah? Karena pengajaran Yesus bertentangan ajaran Kristen. Pengajaran Kristen bertentangan dengan penginjilan Yesus. Dari mana Bang Suma tahu? Dari Bible itu sendiri. Contoh, kata Yesus, hidup kekal adalah mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan. Pada saat Yesus mengatakan itu, Yesus harus dikenal sebagai utusan. Nah, kalau di Kristen enggak. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, inkarnasi jadi Yesus, dan seterusnya. Padahal, tadi di awal, berbicara mengenai konsep Tuhan, jangan ada padamu ilah lain, Tuhan lain di hadapanku. Yang saya dengar dari sahabatku ini, dari saudaraku ini, ucapan-ucapan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Berarti secara sadar membuat Tuhan baru di hadapan Tuhan Elohim. Sadis ini. Sudah jelas-jelas jangan membuat Tuhan baru. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhannya Bani Israel pada masa pewahyuan terhadap Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Nabi Musa, Daud, Salomo, dan juga nabi-nabi besar atau nabi-nabi kecil dari kalangan Bani Israel, mereka tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Boro-boro menyebut Yesus, mereka mengenal Yesus aja kagak. Yang memproklamirkan, yang mempromosikan Yesus menjadi Tuhan adalah Kristen melalui ajaran Paulus di dalam Roma 14 nomor 9. Izin saya bacakan. Sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali agar Yesus menjadi Tuhan. Jadi Yesus yang tadinya bukan Tuhan, berdasarkan Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini barulah kemudian dipiralkan. Oh, anak Maria yang dituduh oleh orang Yahudi sebagai anak zina, sebagai penyesat, sebagai tukang sihir, ternyata bagi Roma in the gang, dia adalah Tuhan. Jadi ketika kemudian orang Yahudi diajarkan Yesus itu Tuhan loh, dia adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia loh, orang Yahudi tidak sungkan-sungkan meludahi kita. Cuh, kata mereka. Kenapa? Karena Tuhan mereka nggak mungkin nuzul menjadi bayi. Nah, uraian inilah yang kemudian yang harus kami sebagai umat Islam sampaikan, bahwa saudaraku Kristen, khususnya yang memiliki misi kristenisasi, sadarilah bahwa umat Islam sekarang nggak tidur lagi. Umat Islam sekarang sudah terbangun, sudah bangun dari tidur panjangnya, sudah sadar bahwasanya ternyata Kristen menyembah anak manusia bernama Yesus, yang mana Yesus ini Tuhan bagi orang Barat dan bukan Tuhan bagi orang Timur Tengah. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Saya tanggapi dulu. Bukan memang diucapkan Yesus, tetapi kenapa ada Kristen? Kristen itu adalah sebutan bagi yang mengikuti Tuhan Yesus. Kristen berarti pengikut Kristus, pengikut Yesus. Kedua, Injil, Yesus tidak pernah mengucapkan Injil ataupun Alkitab. Karena kenapa?
untuk di Injil itu cerita daripada perjalanan selama di bumi Yesus. Nah, itu Injil itu perjalanan Tuhan itu selama hidup, ya perjalanan selama di bumi. Jadi maka saya bilang tadi Bang, abang belum paham Alkitab itu, belum paham. Sementara Alkitab banyak Alkitab daripada Al-Quran. Mulutnya putus-putus Bang. Putus ya. Nah, lanjut. Nah, jadi pengikut Yesus harus mendalami meniru, mungkin kita meniru Al-Quran, kita tidak kami aja dulu. Artinya gini, bisa nanti secara manusia kita bilang bisa saja Polera banyak yang Kristen, tapi abang tidak menyerang tuh, apa tanda kutip ya, kamu menilai ayat-ayat itu buang salah. Di situ tanda kutipnya bisa abang menyerang. Jadi maka saya katakan pahami aja lah dulu Bang. Apabila ini benar, tapi ini apabila ini apabila ini Yesus yang terkandung di dalam Injil ini, tunjukkan. Itu aja kok mau berdoa. Betul, harus bertanggung jawab. Jadi maka katakan, sudah saya akui tadi soal penginjilan tadi yang Bapak bilang terakhir. Biar banyak yang salah mereka itu menyampaikan banyak. Cuma kalau untuk bagi saya, karena saya beda apa dibilangnya, mungkin jalur saya tidak sepenuhnya saya bekerja, saya hanya mengambil hikmahnya saja, inti-inti saja. Saya pun sering mendengar banyak apa dibilangnya ustadz, apalagi buya mendiang, buya apa itu, buya sakro, buya hamka itu yang sudah mendiang. Itu saya juga waktu dulu masih ada yang sudah mendiang juga itu Janudin jarak menyerang itu. Baru ada dari Sunda itu, Jawa Barat, itu nggak pernah menyerang Ustadz. Ada beberapa Ustadz pernah menyerang. Jadi terima kasih atas pemahaman mereka. Jadi untuk Bang Juma, Bang, artinya Al-Quran itu abang terangkan biar semua mengerti. Karena kenapa? Saya menilai kita anggap dulu dari 100 diperbandingkan, anggap dulu ini matematika 100 umat paling untuk mengerti bahasa penyampaian. Kalau mereka baca sendiri paling kuat 20 orang yang bisa mengerti Bang. Jadi makanya saya bilang tolong Al-Quran itu jelaskan biar semua umat mengerti. Karena kenapa? Selalu katanya Pak Ustadz, jangan kata Al-Quran. Kalau kata Pak Ustadz berbeda kita dengar sekarang ini. Tapi jangan kalau dibilang Pak Ustadz berarti dia tidak mengerti Al-Qurannya. Jadi itu yang penyampaian saya dengar dari teman-teman Muslim, kata Pak Ustadz sangat bisa saja tidak kata mana mulutnya putus pula. Ya sudah. Ya Bang. Sudah. Lanjut Bang Cuma. Oke, baik. Yang pertama yang harus dipahami di sini adalah yang saya uraikan tadi, Bung. Islam itu dicobai dengan gerakan-gerakan pemurtadan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena amanat agung. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Itu amanat agung dalam agama Kristen. Dan juga diperintahkan untuk diberitakan Injil Bible itu kepada seluruh manusia. Nah, diberitakanlah Injil itu kepada kami umat Islam. Kami umat Islam nggak keberatan.
sampaikan aja Injil itu kepada kami, Bible itu kepada kami. Tapi tugas kami kemudian jangan dihentikan untuk membentengi akidah umat Islam, agar mereka tidak keluar dari agama Islam, agar mereka tidak terpengaruh kepada penginjilan yang dilakukan oleh saudara kami Kristen. Kita mau larang, itu juga adalah amanat dari agamanya, tidak boleh dilarang. Maka silakan Anda melakukan aksi kristenisasi, kami juga melakukan aksi untuk menjaga umat Islam itu jangan sampai dimurtadkan dengan pendangkalan akidah. Islam agama syiar, Bung. Kristen juga agama syiar. Sebagai agama dakwah, Kristen wajib disampaikan menurut mimbar gereja. Begitu juga Islam, Islam juga wajib disampaikan. Islam juga wajib didakwakan. Jangan dikongkong kami, sementara Anda mau mengajarkan ajaran kalian. Nah, kedua agama ini sama-sama memiliki misi dakwah. Sayangnya, agama saudara tidak jujur. Kenapa saya katakan tidak jujur? Al-Quran tidak ada sedikit pun narasi Bible di dalamnya. Padahal kami mayoritas. Harusnya kamilah yang kemudian mengislamkan, bukan kalian yang mengkristenkan. Tetapi apa yang terjadi? Bible justru menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk apa? Untuk memuluskan misi kristenisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, amanat Al-Quran. Fabashhirhum bi'azabin alim. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Kami diberikan perintah oleh Allah untuk menyampaikan tentang berita nerakanya orang Kristen. Itu Al-Quran. Masa kami mau dilarang? Gak boleh dong. Bukankah negara kita ini memberikan kebebasan kepada pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing? Kami diperintahkan untuk menyampaikan. Beritakan, fabashshirhum, kepada mereka bi'azabin alim. Kabar gembira tentang azab yang pedih. Nah, kami menyampaikan itu. Hai saudara-saudara, Al-Quran mengatakan, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Wahai saudara-saudaraku kafir, kalian sudah dijanjikan tempat oleh Allah, yaitu tempat yang bernama neraka. Kalian kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini kami sampaikan karena perintah. Kalau saudara mau mendengarkan, alhamdulillah. Saudara ingin menolaknya, ya silakan. La ikraha fiddin. Tak ada kemudian paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Tapi perintah kami, perintah Allah Tuhan kami untuk kami sampaikan, tak ada paksaan kemudian untuk kami dihentikan menyampaikan itu. Wabashirhum bi'azabin alim. Nah, kebenaran, kebetulan Kristen pun diajarkan demikian. Dan lagi-lagi ketika agama Kristen itu dijual untuk diimani, datanglah Bible, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nama Tuhannya umat Islam dicatut, Roh Kudus dicatut, kata iman, kata imam, syafaat, soleh, kemudian Roh Kudus, Nabi, ayat, semuanya diambil dari Al-Quran. Kebetulan kami belajar, dan ternyata fabashshirhum bimaghfirat, fabashshirhum bi'azabin alim ini juga ada di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Kurang apa lagi kabar gembiranya? Dari Al-Quran mengatakan orang kafir masuk neraka, dari Bible juga diterangkan orang yang memanggil Yesus Tuhan juga masuk neraka. Kurang apa lagi kabar gembira itu? Datangnya dari Al-Quran dan datangnya dari Bible. Kenapa saya katakan itu kabar gembira? Karena mereka yang tidak pernah mendapatkan kabar tentang masuknya neraka orang-orang kafir dari Al-Quran, kasihan. Mereka mati dalam keadaan kafir. Begitu juga orang yang memanggil Yesus Tuhan tanpa tidak mau tanpa bergeming untuk meninggalkan ketuhanan kepada Yesus, kasihan mereka masuk ke neraka. Dengan kami menyampaikan, wabashshirhum bi'azabin alim, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Maka teman-teman yang memiliki akal sehat mendapatkan kabar gembira seketika mereka angkat kaki dari ajaran yang memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi nggak bisa. Kami nggak bisa dihalangi untuk menyampaikan Bible.
Kalau itu keliru silakan Anda luruskan. Kami nggak bisa dihalangi untuk menyampaikan Al-Quran. Karena itu amanat dari kitab suci kami. Demikian juga Kristen, tak ada yang bisa menghalangi untuk mengajarkan kemudian ajaran Kristen kepada siapapun. Tapi harapan kita Kristen untuk jujur menyampaikan apa adanya di dalam Bible. Jangan membungkus isi Bible dengan isi Al-Quran. Itu yang kami rindu dari Kristen. Makanya tadi saya katakan, saya pribadi, Bang Suma, sangat rindu untuk Kristen jujur mengakui Yesus dan Nabi Isa itu adalah oknum yang berbeda. Dengan demikian silakan Isa dengan Isa, silakan Yesus dengan ajaran Yesus. Yesus ajarannya bukan Alkitab, Yesus ajarannya bukan Injil, Yesus ajarannya bukan Allah, Yesus ajarannya bukan juru selamat dan seterusnya. Tetapi Yesus ajarannya bintang timur, Theos, Apostolos dan seterusnya. Jangan disama-samakan. Nah, itu penting untuk saudara-saudara yang memiliki kepiawaian dalam mengolah data dan juga menguraikan akal supaya bisa sampai kepada poin kebenaran. Demikian. Jadi Bang Juma, kalau soal bahasa itu, kalau soal bahasa namanya sudah bahasa Indonesia, itu yang ada kosakata di Indonesia itu dimanfaat, Bang. Baru soal terjemahan yang dianggap diambil dari bahasa Arab, saya rasa dan mungkin dalam pengetahuan saya duluannya Alkitab berbahasa Arab daripada Al-Quran, kan begitu. Jadi itulah dulu intinya, Bang. Dan saya pada malam ini Abang sudah mulai agak lembut berbicara di dalam forum TikTok ini, dan sebelumnya Abang agak lebih kejam cara menyerangnya sebelumnya. Tapi sekarang saya dengar Abang sudah mulai, karena Abang lembut juga. Lanjut. Lembut juga. Coba Anda keras. Nah, keras itu besi itu, Bang, bisi. Jadi itu maksud Lanjut saya. aja, Bangku. Dan mudah-mudahan selanjutnya akan semakin bagus. Saya bertawa, Bang. Saya orang Sibolga, walaupun saya menetap di Riau. Mungkin sedikit banyaknya bagaimana cerita masyarakat di Sibolga yang lebih nyaman dan termasuk toleransi lebih tinggi di Sibolga dulu. Di Sibolga sampai sekarang, kalaupun ada ledakan dulu itu orang luar, bukan dari dalam Sibolga. Jadi itulah, makanya saya katakan apa dibilangnya, kasihlah musuh, makanya kelembutan tunjukkanlah. Jadi kalau memang, makanya saya katakan sama kawan-kawan, kalau memang itu kebenaran menurut dirimu, ikuti. Itu saya katakan. Jadi saya katakan yang jelas kita sudah beritahu, contoh kalau memang ada kawan-kawan bertukar pikiran, saya terangkan melalui yang saya pahami dan melalui Alkitab. Saya tidak mau memberikan pemahaman melalui di luar Alkitab. Jadi begitulah kira-kira, Bang. Jadi mudah-mudahan di dalam perlindungan yang Maha Kuasa kita sehat ke depannya. Dan Bang Juma, saya selalu tekankan, kalaupun ada yang tajam ataupun yang keras, saya nasihatkan sama Bang Juma, tolonglah Bang lembut, dan kebenaran itu akan nampak. Terima kasih, Bang Juma. Oke, sama-sama, Bung. Terima kasih, nasihatnya sangat berharga, yaitu satu sedekah ilmu, nasihat dari saudara. Jadi gini, orang Indonesia khususnya penikmat debat itu pasti tahu saya. Karakter saya seperti apa? Saya selalu menjalankan amanat kitab suci Al-Quran. Illal ladzina zalamu minhum. Terhadap orang-orang zalim di antara mereka, yang saya harus tegas, saya harus keras. Dan keras itu bukan berarti saya menghujat, menghina. Itu adalah hikmah. Oke, kembali kepada tema. Ketika saudara mengatakan minimnya kosakata bahasa Indonesia sehingga masuk menggunakan bahasa Arab, itu bukan jawaban yang betul. Contoh misalnya Evangelion, itu kan original teksnya bahasa Yunaninya seperti itu. Kalau mau diarabkan gampang, akhbar khair atau akhbar jayidah, kabar baik atau kabar gembira. Tapi kenapa harus ke Alkitab? Kalau mau diarabkan, ya larinya jangan ke Alkitab.
Karena Alkitab itu adalah nama kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, Daud, Isa, dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam bahasa Yunani, Theos. Theos masuk ke Indonesia, jangan jadi Allah. Karena Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, kalau mau Indonesiakan Theos itu, larinya ke dewa, atau Tuhan, atau sembahan. Jangan lari ke Allah. Nah, Allah itu adalah milik, ya, hak kepunyaan umat Islam. Jadi kalau saudara kemudian mengatakan lebih dulu orang Kristen menggunakan istilah-istilah Arab, ya mungkin itu tidak salah. Tapi yang jadi permasalahan, Indonesia bukan Arab. Indonesia Melayu, bangsa Melayu kita ini. Ya, sehingga ketika Bible itu dikatakan sebagai firman Tuhan, selayaknya Al-Quran, maka marwah Al-Quran sebagai kalam ilahi harus terjaga. Karena ini adalah berlian, bahkan lebih dari berlian, yang harus diwariskan kepada anak keturunan kita. Maka dia harus dijaga semaksimal mungkin agar tidak ternoda, tidak bercampur dengan bahasa manusia atau bahasa apapun selain daripada bahasa murni yang diterima dari langit. Jangan pernah diselewengkan atau diartikan dengan pengertian yang berbeda dari intinya. Kenapa? Kasihan generasi berikutnya. Tapi di Bible itu tidak dipikirkan hal yang seperti itu. Yang penting banyak jemaat. Yang penting bisa kemudian memurtadkan orang ikut menjadi Kristen. Apapun yang terjadi. Kenapa bisa demikian? Karena itu sudah dicontohkan dalam 1 Korintus 9 misalnya. Ya, itu sudah dijelaskan itu. 1 Korintus 19 nomor 20, 21 dan seterusnya. Bagaimana kemudian diterangkan di sana kepada orang Yahudi, aku ngaku sebagai Yahudi supaya aku memenangkan banyak orang Yahudi, meskipun secara kelahiran aku bukan orang Yahudi. Kepada penganut Torah, saya menjadi penganut Torah meskipun saya bukan penganut Torah, supaya banyak memenangkan orang yang mengakukan ajaran Torah. Nah, kepada umat Islam, aku ngaku-ngaku menyembah Allah meskipun aku tidak menyembah Allah, supaya banyak memurtadkan orang Islam. Itu kaidah. Makanya diperintahkan untuk jinak seperti merpati, licik cerdik seperti ular. Kemudian Filipi 3 nomor 8 terkait dengan nama Yesus. Mau disampaikan dengan maksud bohong, maksud mengelabui, maksud menipu ataupun jujur, dalam bahasa Yunani planos, menipu atau mengelabui atau bohong, maka aku Yesus tetap bersuka cita. Jadi konsep ini yang ditanamkan kemudian untuk mengajarkan Kristen bagaimanapun caranya. Mau maksud berbohong, mengelabui, aku tetap bersuka cita. Mana dalilnya? Filipi 3 nomor 8. Agama kok begitu kali? Karena itulah kemudian, ya, kehadiran Islam adalah membawa kabar gembira buat saudara-saudara yang ada di Nusantara ini, yang hidup bertetangga dengan umat Islam. Di luar negeri, yang tidak kontak langsung dengan umat Islam, tidak pernah mendengarkan kabar gembira tentang adanya pengusiran orang-orang kafir masuk ke neraka melalui Al-Quran maupun melalui Bible. Wabashirhum bi'azabin alim. Wahai umat Islam, sampaikanlah kepada mereka orang-orang kafir kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Sekarang tinggal terima kabar gembiranya. Mau meninggalkan itu atau tetap mati dalam kekufuran. Saya kira begitu, Bung. Yang pada intinya adalah kami umat Islam sesuai dengan amanat Al-Quran, baginda Rasulullah Muhammad SAW berkasih sayang, berlembut ria kepada siapapun yang tidak membenci kepada kedamaian, tetapi keras terhadap orang-orang kafir yang menyatakan hal-hal kebencian terhadap umat Islam. Itulah kami umat Islam. Anda kemudian sopan, kami juga akan tersenyum. Anda kejam, kami akan beli. Seperti itu, Bang. Bang Juma, ini aku tak mau, abang kan mau membawa saya memburu. Gimana, Bang? Aku tak mau. Dari keterangan abang, ceritanya pembicaraan abang ini kan, abang mau membawa saya ke agak-agak perdebatan sedikit. Saya tidak mau. Jadi
Yang jelas Bang, kosakata di Indonesia yang sudah diresmikan menjadi bahasa Indonesia walaupun diambil itu dari istilah Arab menjadi bahasa Indonesia, itu sudah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia adalah hak milik daripada masyarakat atau rakyat Indonesia. Makanya itu dipergunakan. Jadi ada juga di bahasa Indonesia kadang tidak pas menjadi terjemahannya, makanya kadang diambil dari Alkitab bahasa Arab Bang kadang. Jadi itulah kira-kira tentang pengajakan Abang. Kalau bagi pribadiku ya tetap Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menjanjikan surga. Kedua, tidak ada sampai ke tangan Allah Bapa tanpa melalui kita perlu dimengerti. Ada lagi pengertiannya itu, keterangannya itu. Itulah Bang yang bisa sampaikan. Sudahlah Bang, undanglah yang lain dulu, gantilah dulu. Asal aku mau mandi, belum mandi nih. Oke Bang, oke. Salam kenal Bang ya. Oke, sip. Oke. Ya teman-teman sekalian, kita menghargai saudara kita ini ya, karena beliau sopan. Izinkan saya kemudian mengurai secara mantik terkait dengan pernyataan beliau, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Tuhan atau Bapa dalam konsep mereka tanpa melalui Yesus. Jadi Yesus di sini bukan jembatan yang harus dilalui punggungnya untuk nyebrang, bukan. Yesus bukanlah sebuah sepeda atau kereta yang harus ditumpangi untuk dibonceng menuju ke surga, bukan. Tapi di situ dimaksudkan adalah ajaran Yesus. Jalan yang dimaksud Yesus adalah ajarannya. Ketika Yesus melakukan penginjilan, Yesus tidak pernah mengajarkan orang untuk menyembah dirinya. Berarti siapa yang menyembah Yesus berarti tidak melalui jalan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian surat-surat Paulus. Barang siapa yang kemudian menjadikan surat Paulus sebagai kaidah beriman atau aliran kepercayaan, maka itu sudah lari dari jalan yang Yesus tujukan. Kenapa demikian? Al-Quran mengatakan apa yang diucapkan oleh Yesus adalah ucapan yang diterima dari Allah. Apa yang diterima oleh Nabi Isa adalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Nabi Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yang aku katakan kepada mereka adalah ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kalau menyembah Tuhannya Nabi Isa, mengajarkan ajaran Nabi Isa, mengikuti amanat yang datang dari Nabi Isa, maka orang itu sampai kepada jannah. Begitu juga yang dimaksud di dalam Bible. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa? Yesus berkata, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus setelah menerima segala pengajaran dari Yesus, mereka kemudian percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah, Yesus adalah utusan Allah. Sedangkan saudara kita Kristen bukan menerima segala firman dari Yesus, tetapi menerima segala perkataan dari Paulus. Makanya tadi di awal saudara kita yang tadi ini ya mengatakan Kristen itu pengikut Yesus, itu bohong.
Bukan. Karena yang menyebut Kristen pertama kali, yang disebut Kristen pertama kali adalah orang-orang yang hidup di Turki. Di mana Turki itu? Di mana Antioquia itu? Di Turki. Yesus pernah nggak ke sana? Tidak. Yesus tidak punya pengikut di Turki atau di Antioquia yang disebut Kristen. Tetapi di dalam kitab saudara kita, Kristen Kisah Para Rasul 11 nomor 26, setahun lamanya Paulus tinggal di Antioquia, pengikutnya kemudian disebut Kristen. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, saudara-saudara, di situ orang Yahudi teriak sekencang-kencangnya. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Dia inilah Paulus, tokoh dari sekte Nasorios. Nah inilah, jadi kalau saudara kita Kristen mengatakan kami pengikut Kristus, ya sah-sah saja mereka mengakui. Tapi kalau kita lihat benang merahnya, tak ada satupun ajaran Kristen yang berasal dari mulut Yesus itu sendiri. Terkait dengan kasih yang disinggung oleh saudara kita tadi. Kasih itu sebenarnya sudah nggak ada di Kristen. Kenapa nggak ada kasih di Kristen? Karena Efesus 2 nomor 15 sudah menyatakan dengan jelas, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Sedangkan kasih itu bisa kita lihat di dalam Matius 22 nomor 34 sampai nomor 36. Apa yang tertulis di situ? Ternyata kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia adalah intisari dari hukum pertama dan utama, dan pertama dan utama itu adalah inti cakupan daripada kurikulum pengajaran hukum Taurat. Kepada dua hukum inilah kemudian mencakup hukum Taurat, kata Yesus. Sedangkan hukum Taurat yang adalah hukum kasih, semuanya sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Jadi agama kasih di Kristen itu berdasarkan pengakuan Paulus itu nggak ada lagi, kecuali mereka buat sendiri. Nah, kita lihat fakta keadaan Kristen sampai di Indonesia, apakah dibawa dengan kasih? Katolik masuk ke Indonesia, apakah dibawa oleh agama kasih? Oleh misi kasih. Ya kalau dikatakan iya, karena Jerman ini dikenal sebagai negara penjajah. Begitu juga Belanda dikenal sebagai negara penjajah. Nah kalau kasih, kenapa harus berasal dari negara penjajah? Harusnya kasih itu berasal dari rahmatan lil alamin. Alhamdulillah Islam masuk ke Nusantara tanpa melalui penjajahan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Kalau misalnya ada teman Kristen yang ingin berdiskusi lagi, waktu saya masih ada sampai 2 jam ke depan. Atau ada teman Muslim yang mau jadi narasumber juga, silakan kita gantian. Bos, nah hostnya ini, tinggal dulu mandinya. Oke. Abang masih ada rupanya. Mandi dulu bang. Mandi dulu baru naik lagi bang. Kayak turun. Oke. Ya, PT Sinar, selamat malam. Halo Bang Dalbo, Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan bang. Ikut nyimak abangku. Ya silakan. Silakan, mungkin ada mau disampaikan, silakan. Ada yang lain? Sambil kita tunggu kawan-kawan Kristen yang mau diskusi dengan baik, kami sambut dengan santun. Silakan naik. Mau nanya Bang Zuma, Bangku. Iya. Noise kau deh. Di Alkitab kan ada kata Allah gitu. Itu ngambil dari mana itu ya Bang? Itu dibuat-buat atau orang itu meniru gitu? Ya kalau kita lihat kata Allah di dalam original teks kitab mereka, itu